ada pendeta-pendeta yang untuk bisa berkhotbah, melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. Satu kali khotbah harus sekian. Tabloid Gloria pernah kasih headline besar, pendeta pasang tarif. Lalu saya baca di dalam berita itu, ada kisah tentang seorang pengkhotbah, pendeta diundang khotbah di satu gereja. Lalu pulang dikasih persembahan dalam sebuah amplop. Bulan depan majelis itu telepon pendeta, Pak Pendeta, kami sangat diberkati dengan pelayanan pendeta, bisakah berkhotbah lagi? Lalu pendeta itu jawab dari telepon, cari saja pendeta lain, saya bukan pendeta 500.000. Rupanya dia waktu khotbah pertama dikasih amplop 500.000, tersinggung dia. Karena dia mestinya pengkhotbah 5 juta, kok dikasih 500.000? Saya berulang kali diundang orang untuk berkhotbah, pertanyaannya selalu sama, Pak, bayarannya berapa? Kami mau undang Bapak, tapi mohon maaf Pak, tarifnya berapa? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Saya pikir-pikir, mungkinkah sudah merupakan kebiasaan, kalau undang pengkhotbah ada tarifnya, sehingga mau undang saya, mereka lalu bertanya, bayarannya berapa? Manggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih, di atas 10. Benar. Ya, hamba-hamba Tuhan tuh anak tarepe, saudara. Ya kan? Belum yang lain. Main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hanci News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga belum mengaktifkan lonceng, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia debat lintas agama yang tepat dan akurat. Pendeta memasang tarif, teman-teman. Ngeri, ngeri. Jadi ada curhat dari pendeta Esra Soru dan juga pendeta Samuel tentang pendeta-pendeta di luar sana yang suka pasang tarif mahal. Bahkan pendeta dari Jakarta itu pasang tarif itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau Gilbert Lumondong, itu jangan harap kalian bisa undang dia di bawah 10 juta. Nggak kelas nanti dia bilang. Seperti yang sering dia sampaikan. Nggak kelas, bos. Nggak kelas. Karena kita tahu pendeta Gilbert adalah pendeta besar. Besar perutnya ya mungkin ya. Dan bayarannya udah nggak main-main, teman-teman. Untuk sekali khotbah, jangan lupa ya, sekali khotbah. Dan gereja itu, ya gereja teman-teman, itu dalam satu hari bisa 3-4 kali khotbah. Ada 3-4 ibadah kalau gereja besar. Pagi, siang, malam. Jadi kalikan saja. Kalikan saja berapa yang harus dikeluarkan gereja itu. Tapi itu biasanya sebanding dengan pendapatan yang akan mereka dapat kalau mereka undang pendeta besar tersebut. Contoh Gilbert Lumondong. Kalau sekelas pendeta Gilbert, tentu saja yang datang akan ramai. Yang datang pasti ramai, teman-teman. Karena ini nama besar. Contoh, misalnya kamu ada di kota Solo. Kamu undang Gilbert Lumondong, itu orten-orten dari gereja-gereja lain juga akan pindah. Oten-oten dari GBI, dari gereja Pentakosta yang lain akan pindah dan menghadiri ibadah gereja kamu pada saat Gilbert datang. Otomatis persembahannya juga banyak. Tentu pertambahan jumlah yang hadir itu akan sebanding dengan naiknya persembahan kasih yang diberikan. Kan nggak mungkin jemaat kamu yang hadir 2.000 orang dapat misalnya 300 juta. Terus kalau yang datang sampai 5.000 orang, tentu saja jumlah pendapatannya bisa sampai 3 kali lipat juga, kan begitu. Sebanding. Dan ngerinya teman-teman, kalau bayaran Anda di bawah 500.000, jangan berpikir mengundang pendeta. Kalau gereja Anda misalnya contoh tuh, gereja kecil ya, kayak pendeta MIM. Nah, pendeta MIM itu kan gerejanya gereja kecil. Jemaatnya hitungan jari, teman-teman. Hitungan jari. Risuli Lubis. Ya, hitungan jari, tangan plus kaki. Tangan plus kaki gitu. Kalaupun satu orang ngasih 200.000. Kalaupun 200.000 satu orang. Baru berapa?
Di situ biaya listrik, sound leader, ya, pemain musiknya, terus gembala sidangnya dan sebagainya. Itu semua harus dibayar kan begitu. Mau berapa tersisa? Ngeri teman-teman, ngeri. Jadi kalau pasang tarif ini, ya kita juga sudah dengar sendiri bahwa memang apa ya? Kalau saya bilang ini bukan sesuatu hal yang aneh gitu, biasa, biasa teman-teman. Apalagi kalau orang yang memang motivasinya tuh cari duit, motivasinya itu memperkaya diri, karena dia juga akan bandingin gitu. Contoh misalnya kita bicara Gilbert ya, seperti yang dibilang Samuel. Pendeta Samuel bilang bayarannya mahal. Oke, karena Gilbert pasti bandingin gitu. Kalau saya nggak hadiri undangan dari gerejamu, saya khotbah di gereja saya sendiri, saya bisa dapat sekian. Begitu saya jadi tamu di tempat kamu, masa dapatnya lebih rendah? Mana mungkin mau gitu kan? Saya khotbah di gereja saya sendiri, saya bisa dapat 10 juta misalnya. Masa saya capek-capek terbang ke Solo, ya, terbang ke Solo tuh kan capek. Bangun pagi jadinya kan, harus kejar pesawat. Masa sampai ke sana bayarannya kurang lebih sama bahkan di bawah. Rugi. Betul nggak? Rugi. Tentu saja dia akan mencari yang lebih tinggi. Namanya juga sudah dinas keluar kota. Sudah diundang. Namanya diundang, biasanya bayaran harus lebih mahal. Ya, pasang tarif lah. Pasang tarif, teman-teman. Ngeri, teman-teman. Jadi kembali ya, kalau saya lihat ini ya, karena tradisi yang terjadi. Biasanya karena tradisi. Contoh kenapa Indonesia tuh banyak sekali korupsinya. Banyak korupsinya. Karena kan tradisi. Bahkan dibilang sudah ada dari zaman VOC. VOC meninggalkan tradisi korupsi kepada bangsa kita. Kebiasaan. Dari atasan nanti ngajari tuh juniornya yang baru masuk. Cara korupsi begini-begini, celahnya begini-begini. Itu jadi apa ya, tradisi turun-temurun. Begitu juga dengan pendeta-pendeta ini. Pendeta junior, pendeta muda, pasti akan lihat pendeta seniornya dibayar berapa nih. Oh, kalau khotbah di gereja sana biasanya diundang tarifnya sekian. Di gereja sana tarifnya sekian. Dia pasti akan mencoba mengikuti tarif tersebut. Sama seperti yang Esra Soru cerita ya. Gerejanya kalau ngundang, gereja lain ngundang dia, nanya dulu, Pak, Bapak tarifnya berapa? Supaya nanti jangan nggak enakan. Jangan nanti Esra Soru cuma dikasih misalnya 2 juta, Esra Sorunya ngambek. Sekali lagi diundang nggak mau. Ya, bulan depan diundang, nolak. Ah, cuma dikasih 2 juta, nggak mau. Karena dia merasa badannya juga nggak kalah besar. Dari pendeta Gilbert kan gitu, nggak kalah besar. Jadi memang ngeri teman-teman. Karena memang agama ini sudah dijadikan ladang bisnis. Itulah kenapa, ya, kenapa teman-teman, Ustadz itu disarankan semua punya usaha. Kalau kalian nanya sama saya lebih condong ya, Ustadz itu harus punya penghasilan sendiri. Sehingga apa? Fatwanya tidak bisa dibeli. Sehingga fatwanya tidak diatur oleh amplop yang dia terima. Nggak ada pesan-pesan sponsor yang akan menghinggapi khotbah-khotbah dan ceramah-ceramahnya. Kalau nggak bahaya, banyak itu. Sering ya teman-teman, pendeta-pendeta tamu, pembicara-pembicara tamu, itu biasanya harus mengikuti yang ngundangnya mau bahas apa, mau dibawa ke arah mana. Nah, itulah pentingnya teman-teman, pentingnya mandiri. Pentingnya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, sehingga kita nggak diatur oleh orang lain. Ini kalau kita bicara pemuka agama ya. Begitu juga dengan apologet. Saya dari dulu selalu mengatakan kalau bisa, teman-teman yang ikut dunia diskusi lintas iman ini punya penghasilan tetap. Ya, harus bisa mandiri sebelum terjun di sini. Kalau enggak nanti kita akan disetir. Apalagi saya lihat ya, ada tuh yang pakai istilah sultan-sultan. Kita lihat apologet sebelah. Apologet Kristen. Miris sekali kalau kita dengar. Walabu sampai udah ngomong bahwa tergantung yang bayar ini mau suruh kita ngapain. Kalau sempat kita nggak ikuti perintah yang bayar, siap-siap, donasi habis. Donasi habis. Rudi Simamora, kenapa dia berani menghujat? Karena memang disuruh, dibayar untuk menghujat. Artinya dia jadi bonekanya donatur. Ini bahaya teman-teman, karena nggak mandiri. Pak Bom galau kemarin. Donaturnya udah pada merajuk. Donaturnya pada ninggalin dia. Karena Pak Bom nggak mau ngikut perintah mereka.
Pak Bambang bilang, bukan saya nggak mau ikut, tapi ini lagi marak lapor-melapor. Dia terpaksa calling down, dia terpaksa ngerem untuk menghujat Islam. Takut dia kalau menghujat Islam terlalu jauh nanti bisa ketangkoi. Sedangkan donatur nggak mau tahu. Donatur maunya saya transfer duit, ya kamu harus hujat Islam. Ngeri teman-teman. Itulah saya bilang harus mandiri. Jadi bukan hanya pemuka agama, bukan hanya penceramah, tapi apologet. Itulah saya bilang kalau ada orang berharap nyari duit dari dunia diskusi lintas iman ini, ya Anda hancur sekali. Ya, itu tuh aku di sini. Sorry, aku lagi di perantauan ini, jadi nggak boleh ikut Tuhan. Iya, jadi memang Lerudi ini punya apa namanya nih? Punya TikTok ini suaranya besar sekali. Entah dia pakai apa ya, software apa ya? Besar sekali baru feedback nih kalau dia bikin mungkin. Jadi begitu Lerudi. Jadi Lerudi kan dari dulu kan tahu Pak Bom. Pak Bom ini kan berdiri di beberapa gereja. Baru Pak Bom ini kan nama Bom, betul nggak? Soalnya kalau Pak Bom, Pak Bom ini kan sudah salah satu incaran, betul nggak? Lerudi juga sudah diincar, apalagi Bom. Kita ini kan diincar. Nah, jadi resikonya ini, apalagi saya ini kan open kamera. Kalau orang yang tidak open kamera, pasti kan bicaranya enak-enak saja kan, betul nggak? Mereka enak, orang enak menghina sesama orang Muslim memang sama-sama Kristen boleh lah, betul nggak? Itu karena nggak ada tahu wajahnya. Nah, saya ini kan sangat sekali sudah di daftar garis merah kan. Satu langkah kesalahan pasti mereka laporkan. Otomatis saya ini kan punya gereja ini nanti kan contoh saya dari gereja ini pasti saya kena. Gereja saya kan malu. Sekolah saya juga kan nanti malu. Nah, Lerudi kan dari dulu kena saya. Meskipun Lerudi marah saya nggak apa-apa lah, namanya kan kita saling menegur ya kan. Tapi kalau kita fitnah orang tanpa punya dasar, kira-kira menurut saya itu gimana loh? Ini ada beberapa apologetika. Mereka ini bilang apologetika, tahu firman Tuhan. Contoh Efesus 4 ayat 26. Tapi bicara-bicara di saya, bicaranya itu menjatuhkan begitu loh. Selalu gitu terus-terus gitu. Kira-kira menurut lagi kira gimana itu, Lai? Silakan, Lai. Santai. Ya, begini nih Pak Bom. Akhir-akhir ini kulihat ada pergeseran, ya. Karena memang dulu kita kan saling menyerang, ya kan, ke sana. Tapi pada akhir-akhir ini ada namanya saling tangkap, ya. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Nah, Pak Bom, saya dan yang lain-lain menurunkan tensi yang tampak wajah ya. Nah, di sini ada kekecewaan daripada penonton yang saya lihat. Karena mereka sudah terbiasa bahwa kita tuh harus garang segala macam, mereka nggak terima. Nah, di sini permasalahannya. Tiba-tiba mereka seperti kehilangan mana yang dulu, mana Bom yang dulu, mana Rudi yang dulu, mana yang lain-lain yang dulu. Ya mereka kan tidak ngerti konteksnya, ya kan. Alkitab mengajarkan cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Keinginan mereka kita dielulukan, tapi begitu kita ditangkap, dicekel, mereka ini pura-pura nggak tahu, ganti akun, lari, dihubungi tak bisa, minta tolong nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi adalah langkah, tapi nggak semua ya, maksud saya nggak semua. Langkah yang bijak itu Pak Bom, dan saya juga menurunkan tempo, menurunkan suhu ya yang panas ini. Ya, betul. Jadi orang-orang di luar sana tidak semua siap menerima. Makanya lihat Pak Bom, kalau kita nggak garang, kurang garang. Kemarin saya diskusi lagi sama si Kores, diskusi sama si Yusuf PA, diskusi sama si Goldian. Ada yang masuk, le kurang garang gini-gini. Aku bilang sama dia, iya keinginan kau kan saya masuk kantor polisi. Setelah saya masuk kantor polisi, yang pertama lari kau, aku bilang. Kenapa begitu ya? Kita lihat aja di Alkitab. Ketika Yesus ditangkap, kan semua lari. Tinggallah si Judas itu seorang diri. Semuanya lari. Dan itu sudah tertulis. Makanya Pak Bom adalah langkah yang bijak. Pak Bom mundur teratur sampai kondusif. Contoh kemarin aku berdiskusi dengan Kores. Si Kores itu licik. Ketika aku mulai membahas waktu itu hadis, karena ada tulisan Arab segala macamnya. Ketika aku bahas hadis, dia langsung keluar. Tinggal aku sendiri. Kebetulan aku lagi balik kamera. Kan jadi monolog itu. Di sini kulihat mereka membiarkan kita monolog,
Itu direkam. Sampai kita tergelincir, itulah dijadikan bahan. Memang licik mereka, Pak Bom. Makanya akhir-akhir ini harus berhati-hati. Nah, satu lagi Pak Bom. Gini, Pak Bom kan sendiri. Yang naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, termasuk saya. Satu saja menghujat di sini, mereka nggak akan dikejar polisi. Yang dikejar polisi Pak Bom. Kenapa? Yang menyiarkan ini, yang membuat ini dapat ditransmisikan Pak Bom. Kami nggak ada mentransmisikan ini. Kan begitu, sumbernya dari Pak Bom. Nah, yang tidak tampak wajah, polisi nggak mau urus. Karena dia hanya pakai unsur yang di depan. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menyebarluaskan. Di situ aja diambilnya. Nah, cuman yang aneh, Rudi Simamora itu dia sedang berdiskusi berdua. Makanya saya dari dulu yang paling vokal menyuarakan bahwa Polresta Kota Medan terlalu arogan kepada orang-orang Kristen, ya, pendebat Kristen. Mereka tidak menerapkan pasal 28 itu, bahwa siapa dengan sengaja tanpa menyebarluaskan. Karena yang menyebarluaskan itu berdua, Rudi Simamora dengan lawannya itu. Tapi kenapa hanya dia yang ditangkap? Di situ memang ada juga unsur namanya Rudi Simamora on. Maaf ya saya katakan begitu. Karena begitu dia dicekel, kemudian kami sudah datang ke pengacara, tidak mau dia mengatakan sama polisi, Pak tunggulah pengacara kami sudah ada. Padahal ketemu orang itu siang. Tapi oleh penyidik Poltabes Kota Medan, belum bisa dia ditemui lama-lama. Hanya bertemu, teken, selesai. Nah, yang lucunya, dihadirkan polisi lah pengacara dari luar, pro bono. Datang dia diterimanya. Dan dia langsung, dia kira kalau dia mengaku hukuman ringan. Ini yang harus dipahami juga oleh orang-orang lain ya. Hati-hati kalian. Kita ini kalau udah bicara penistaan agama, mau kau mengaku, mau kau jungkir balik, nggak ada peringanukan sama kau. Beda dengan kalau Uclim mengaku minta maaf, ringan hukuman. Contoh siapa? Yahya Waloni. Itulah contoh barang dulu kita ambil dengan MKC. Itu dua kejadian yang sama, waktu yang sama, tapi MKC dihukum 8 tahunan atau berapa itu ya, potong di sekolah banding, tapi Yahya Waloni hanya 7 bulan, putus 5 bulan. Keadilannya di mana? Nggak ada kan? Nah, jadi kawan-kawan, kalian bolehlah merasa kehilangan. Itu untuk sementara. Jangan kalian kira kami ini tidak melawan selamanya. Oh enggak. Sekarang buktinya saya sudah mulai berdebat sama Goldian, Nandar, Kores, sama Yusuf PI. Nanti malam lagi sama Yusuf PI, ada 4. Tetapi memang harus kita gunakan ilmu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jangan kalian paksakan bahwa kalian itu harus serang terus. Setelah itu apa yang terjadi setelah diserang? Gol. Masuk ke penjara. Setelah masuk ke penjara apa? Justru kalian kehilangan lebih lama. Sekarang coba lihat. Kalian kehilangan Rudi Simamora 2 tahun 8 bulan. Tambah 3 bulan, apa namanya ya istilahnya, pengganti dari uang 100 juta itu. Buatlah, paling cepat dia nanti 2 tahun itu keluar. Potong 2/3 masa tahanan, potong dia kemarin sudah ditahanan 5 bulan. Nah, kehilangannya kan lebih lama. Kalian tinggal milih, mana kalian lebih bagus, kehilangan hanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kayak saya kan sudah 5 bulan tidak berdebat. Daripada kehilangan 2 tahun. MKC 6 tahun. Mungkin tahun depan MKC udah keluar ya, pembebasan bersyarat. Kalau nggak ada halang melintang. Nah ini kawan-kawan ya. Ini yang harus kalian pahami. Jangan emosi kalian tumpahkan. Kalian tidak senang dengan Pak Bom yang berubah, tidak senang dengan saya. Terus kalian mulai menghujat-hujat kami di luaran sana. Kalau saya nggak masalah kawan, saya udah kebal. Pak Bom ini, dia seorang pendeta juga. Kalau saya bajingan. Bukan pendeta, dan saya bilang. Saya pendosa. Enggak kalau berdosa lah. Kalau iya, enggak boleh. Ya. Tapi bajingan aku bajingan. Kalau Pak Bom kan jauh dari kesan seperti itu. Dan dia yang di belakang itu background dia. Dia kan lagi berkhotbah itu di gereja. Dulu betul dia penetua. Sekarang dia kan sudah ambil kependetaannya. Nah, yang paling unik saya dengar Pak Bom begini. Ada orang, kemarin itu di tempat Agatha juga hadir orang itu ya. Dan dia bilang ya itu, bahwa dia memberi
Tapi diungkit pemberiannya ini kan pahit kali kurasa. Untung Iya betul. Iya. untung penggemarku belum ada seperti itu. Ngapain dia ungkit-ungkit pemberiannya kepada Pak Bom Bom? Ya kan? Ya kalau diberinya 1 M masih mending lah. Ini misalnya diberi misalnya cuma 500.000, terus diungkit-ungkit mulutnya ke sana kemari bocor. Kan ngeri kita ini dilihat ucilim-ucilim itu. Apa sih oten-oten ini? Masa uang segitu aja dipermasalahkan? Tapi nggak apa-apa Pak Bom Bom, ucilim pernah juga. Waktu si Zuma dulu dimintakan 2.400.000 itu. Sampai bilang gila ya congkel aja lah. Masjid yang kubangun itu di situ dia tertanam katanya. Memang itu pasti ada Pak Bom Bom ya, karena kekecewaan mereka. Dan itu Pak Bom Bom juga harus sadar, jangan sampai terpancing. Kalau saya nggak terpancing, mau dibilang orang tuh apa kurang hebat, yang hebat si Anu, ya biarin saya bilang. Masa-masa itu udah saya lalui. Si Anu kurang hebat, kamu kurang hebat, si Anu menggigit. Saya nggak menjadi tertarik untuk menjadi hebat, ku bilang. Nah disitulah mereka nggak puas Pak Bom Bom, maka diseranglah Pak Bom Bom dan yang tampak-tampak wajah yang sudah mulai menurunkan tempo. Itu Pak Bom Bom masukan dari aku. Lanjut kita diskusikan aja. Bentar dulu, aku mau tanggapi dulu. Silakan. Jadi kan orang paling apa namanya tadi zina gitu ya, paling pendosa. Kalau saya orang kudus, aku paling orang kudus di dunia ini. Ya, aku adalah orang kudus, bukan pendosa lagi. Aku orang kudus. Mau bilang apa? Ayo. Aku memang orang kudus, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lairudin ini dia tidak mau begitu Pak Pendeta. Lairudin ini Nah, begini. Tidak masalah Bapak itu bilang orang kudus. Di Jawa Tengah itu banyak orang kudus. Bagi saya fine-fine aja. Apa masalah? Soto saja kudus. Iya. Rokok kudus aja ada. Ya rokok kudus. Iya. Merokok Jarum Super kudus loh. Iya. Kudus. Iya. Jadi begini teman-teman ya, Pak Pendeta begini. Memang begini, ya, memang apa yang Lerudi, saya diam. Saya ini kan saya sudah bilang sama Lerudi, saya nggak pernah membawa saya punya kependetaan, saya punya ini. Lerudi tahu saya lah. Jadi kalau ada orang fitnah saya, itulah kalau kita sudah memberi, jangan kasih tahu, terus habis itu kita menjelek-jelekan orang. Saya ini kan posisi saya kan Lerudi tahu saya ini kan berdiri di 3 kaki gereja. Terus kalau ada apa-apa kan gereja saya nanti malu, kasihan. Nah terus nama saya, terus kalau kalian memang mau berdebat dengan saya, ya udahlah, kita debat aja, mau sama Kristen kita berdebat aja, betul nggak? Apa-apa lah. Tapi jangan serang pribadi dong. Serang saya punya pelayanan, betul nggak Lerudi? Pak Bom Bom, kebetulan di sini ada Pak Timothy. Kami dulu ingat kan ribut, pernah nggak Pak Timothy menyerang pribadiku? Seingatku belum pernah. Seingatku ya entahlah. Dan demikian juga aku nggak pernah aku bilang, oh Pak Timothy botak, entah apa, nggak ada pernah aku bilang itu ya. Lanjut Pak Bom Bom. Nah, jadi begini Lerudi, saya ini heran. Tadi kan saya tidur, ya kan? Terus saya tidur, sore-sore saya bangun. Nah, terus saya ngomongin ada di satu channel. Dan channel ini saya nggak pernah ngomongin mereka, nggak pernah saya sebut namanya, nggak pernah. Woi, pokoknya mereka ini perkumpulan ya, kita minta maaf ya. Ya di situ ada emak-emak. Jadi Pak Lerudi kan tahu kan, emak-emak kalau bicara kan, kalau kita sama dan emak-emak kan kita jadi emak-emak, ya kan? Ya gitu. Nah, terus ada emak-emak yang bicara saya. Memang di posisi satu sisi, Lerudi kan tahu saya, memang saya melayani di situ statusnya. Karena dari gereja itu tidak bisa mengambil ini, betul nggak? Itu nggak boleh. Nah, di satu sisi saya kan, pendeta ini kan gelarnya kan dari gereja. Nah, kita kan sekolah. Sekolah itu meskipun sudah selesai sekolah, nggak mungkin kita dapat gelar pendeta, betul nggak? Betul nggak? Pasti PLT pembantu pendeta kan? Nah itu. Jadi kalau kita maksudnya kalau kita memang pendeta itu kan dari gereja yang mengesahkan kita. Nah untuk itu kan tujuan kita kan melayani, betul nggak Lerudi? Kita kan tujuan kita kan melayani. Terus kalau kita mau kasih tahu di TikTok ini, saya pendeta dari ini. Terus habis itu saya berdebat sama seperti kami selama ini berdebat dan ojol. Terus kalau kita ditangkap kan? Ngapain saya punya nama Bom Bom? Nggak usah pakai nama Bom Bom, nama asli saja, betul nggak?
Iya kan? Nama asli itu saya bawa nama gereja saya. Terus kalau ditangkap besok gimana? Ini kan orang-orang yang nggak suka dan saya ini kan, apalagi mereka ini nggak tahu wajahnya, tutup kamera. Nah kita tidak tahu mereka siapa. Terus saya mau cari dia. Terus bapak saya marah. Ayo kita baku hantam begini-begini. Nah ini kan namanya baru bawa nama Yesus lagi. Ini kan bukan penginjilan namanya. Yang saya sangat sayangkan, ya kalau memang mereka kalau saya ada salah, macam Lerudi, kita baku hantam di apologet. Tapi kan kita selalu berbicara di bawah ring. Sudahlah bom-bom, ini kan cuma dunia entertainment. Kenyataan kan tidak begitu. Buktinya kita baku dari dulu baku hantam, habis itu baku sayang lagi. Bukan seperti Uclim baku hantam, siapa lu halal lu. Itu kan bukan begitu orang Kristen. Tapi saya lihat akhir-akhir ini, Lerudi. Ada satu Pak Bom, tadi saya lihat itu di Facebook itu ya, begini. Jadi orang ini sering dia membagi apa namanya sembako kepada masyarakat sekitar. Sekali dia bagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya sering lah. Tiba-tiba dia pindah rumah, pindah rumah. Orang tahu rumahnya di mana, di Geruduk. Ternyata dia tidak mengasih lagi sembako, dilempari rumahnya Pak Bom. Kayak gitulah kejadiannya ini. Orang sudah melihat, wah dulu Pak Bom garang begini, tiba-tiba nggak garang. Kok melempem sih? Ada namanya kekecewaan. Saya paham itu, makanya saya kadang nggak saya open aja, pura-pura nggak tahu aja. Tetap saya dengan gayanya. Terus dibilang mereka gini, loh sekarang penontonmu menurun begini, ya biarin aja, aku bilang. Aku pancing lah sekali, aku agak-agak frontal, lah langsung banyak penontonnya. Jadi dari analisaku, kekecewaan ini yang membuat mereka seperti itu Pak Bom. Cuman kebablasan sampai hal-hal yang sensitif atau yang pribadi pun ditunjukkan. Wah, saya mengirim donasi, aduh malulah gila Uclim. Lanjut yang lain. Begini Bang Lerudi. Ini Bang RCM ini kan sudah datang di Manokwari. Dia tahu saya punya keadaan Bang. Ini RCM ini. Silakan Bang. Jadi Bang RCM begini Bang RCM. Kenal aku Pak Bom, kenal. Iya. Jadi begini Bang RCM, ada salah satu penginjil di TikTok orang Kristen. Mereka dengar dengan orang yang dari Belanda, katanya orang dari Belanda. Orang ini katanya berbagi kasih pernah sama saya. Terus nutuduh saya selalu kasih Pak Bom. Ya memang saya tidak bohong, dia pernah kasih saya. Ya kan? Saya nggak tahu berapa kali, yang penting dia pernah bantu saya pelayanan. Tapi kira-kira wajar nggak? Dia sudah bantu saya dalam pelayanan, baru ngomong-ngomong saya. Ngomong saya Bom bukan pendeta lah, Bom beginilah. Kan abang sudah tahu saya, kan abang sudah datang di Manokwari. Posisi saya bagaimana, abang tahu saya pelayanan saya. Silakan Bang. Ini orang yang saksi hidup ini loh, Bang RCM. Silakan Bang RCM. Jadi gini, ada 3 poin yang aku mau sampaikan sama semua yang di Komal ini ya. 1, sekarang ini banyak orang Kristen tukang laga. Ya, jadi ya kalau mereka tuh sekarang banyak orang yang tukang laga ini cari media untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam otak sama hatinya. Ya. Yang kedua, orang kalau semakin dibicarakan itu semakin banyak yang nggak suka, itu udah wajar, ya. Dan yang ketiga, aku setuju sama Lerudi. Ngapain? Islam jelas kita tuh harus punya niat yang benar dulu. Semua diawali dengan niat. Semua diawali dengan niat. Kalau niatnya nyari duit, wah kacau. Kacau teman-teman. Niatlah untuk berjihad. Niatlah untuk membela agama Allah. Maka Allah yang akan bela kamu. Allah yang akan sediakan semua. Ya. Jangan niatnya yang aneh-aneh. Karena ujungnya kalau niat kamu jelek, maka motivasi kamu jelek, maka cara kerjamu akan jelek juga. Cara kerjamu, konten yang kamu buat, akan asal-asalan juga. Ini yang bahaya. Jangan kita sampai seperti Polikardus ini ya. Sampai pasang tarif gitu. Nah, ini bahaya. Nanti pasang tarif. Kalau nggak ada yang nyawer, saya nggak akan bahas. Kalau ada yang nyawer, saya ikuti yang nyawer gitu kan. Kalau disawer singa, saya joget gitu. Kan bahaya. Saya lihat tuh udah mulai tuh. Ada yang bilang, wah sultanku gitu kan. Yang nyawer banyak udah dipanggil sultan. Itulah saya bilang aneh sekarang orang. Jadi, kalau di dunia sekarang ya, lagi marak itu apa ya?
jangan ngatur kalau nggak transfer ya, kalau nggak apa gitu ya. Nah, itu sempat viral kemarin kan. Nggak boleh dilarang ngatur kalau nggak ada donasi, kalau nggak ada transfer. Nah, kalau kayak gitulah pokoknya. Nah, ini kan kacau. Jadi semua tergantung transferan jadinya. Tergantung donasi. Jadi kita bisa dibayar. Wah, ini gawat. Kalau sampai muslim seperti itu, apa bedanya kita dengan Polycarpus, teman-teman? Apa bedanya kita dengan mereka? Dan saya berharap jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan diaktifkan loncengnya. Oke, sampai jumpa.